bendera, Senin 9 Oktober 2023. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Gimana? Pemimpin upacara! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lurus. Lapor. Kelas 91 sebanyak 36 orang. Siap. Lapor 92 sebanyak 34 orang. Siap. 91 sebanyak 27 orang. Siap. 82 sebanyak 23 orang. Siap. Kelas 91 sebanyak 33 orang. Siap. Dengan suara. Siap. Laporan diterima. Kembali ke tempat jalan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lapor. Upacara pada bendera Bank ini Senin 9 Oktober 2023. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara penaikan bendera Senin pada tanggal 9 Oktober 2023. Siap untuk dilaksanakan. Laksanakan. Akan dilaksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak.
Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap dibaca. Cakap. Siap, akan dibaca.
Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 4 Sorkam berjanji. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Serta peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Tertib gerak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkah dan rahmatnya kita masih bisa mengikuti upacara setiap hari Senin dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Sorkam, dan saya hormati pegawai staf tata usaha, dan saya banggakan adalah anak-anak didik kami, siswa-siswi SMP Negeri 4 Sorkam. Selamat pagi. Ya, masih semangat ya. Ya, tema hari ini Bapak ambil yaitu adalah sebatang pensil dan kehidupan. Di sini saya membawa sebatang pensil ya. Kita semua pasti sudah pernah memakai atau menggunakan sebatang pensil. Ketika kita membeli sebuah pensil dengan keadaan tumpul, tentu ini tidak bisa kita gunakan atau tidak berguna. Supaya ini berguna, berarti pensil ini harus kita tajamkan dulu, ya kan? Supaya bisa kita gunakan. Nah, proses penajaman itu kita lakukan secara berulang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, supaya pensil ini bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita coba dulu ya, kita ibaratkan dengan kehidupan kita. Kalau kita bayangkan ini, pensil ini, sebatang pensil ini, kita bayangkan betapa melelahkan, betapa menyakitkan yang dialami sebuah pensil supaya dia bisa berguna. Sekarang kita analogikan dalam kehidupan kita. Supaya kita itu bisa berguna, tentu kita harus ada proses penajaman ulang. Apa saja itu Pak proses penajaman ulang? Belajar dengan sungguh-sungguh. Itu tadi ya, di janji siswa itu ada. Belajar dengan sungguh-sungguh melalui berlatih, melalui literasi. Nah, untuk mendapatkan itu pasti prosesnya itu sangat melelahkan, membosankan. Zaman sekarang belajar itu sangat membosankan kalau menurut kalian. Tapi kalau kita tidak indahkan itu, tentu kita akan nanti di masa depan tidak akan bisa berguna. Supaya kita bisa berguna, tentu ada proses penajaman ya.
seperti yang dialami oleh sebatang pensil. Apa saja Pak yang harus kami lakukan untuk bisa kami berguna? Ada 4 ya, 4. Pertama fisik, yang kedua otak, yang ketiga jiwa, dan keempat itu mental. Fisik kita itu harus dijaga kesehatannya. Perhatikan asupan makanan dan minuman yang kalian konsumsi setiap hari. Jangan asal jajan. Boleh ya sekali-sekali jajan di luaran, tapi perhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh. Ketika fisik kita itu sedang tidak sehat, banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan terbengkalai. Jadi, bagaimana cara kita akan membuat fisik kita itu tetap sehat? Tentu perhatikan pola makanmu. Kalau berangkat dari rumah, sarapan dulu. Bahkan kita setiap upacara Senin ada yang pingsan. Itu karena fisiknya lemah. Berarti asupan makan dan minuman itu tidak ada yang masuk tadi pagi. Adapun itu cuma sedikit. Tolong ya, asupan makanan dan minuman itu tetap dijaga. Yang kedua itu adalah otak. Otak itu harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan cara apa Pak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang pintar hanya jalannya mulus saja. Itu pasti ada yang dialami yang begitu sulit. Jadi otak kita itu perlu di-upgrade ya, diperbarui. Jangan sampai guru-gurumu atau bapak ibu gurumu ketika masuk pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PKN, hal sederhana saja pun kamu tidak tahu. Karena apa? Karena otakmu itu tidak berguna. Itu sudah saya alami ya. Ketika saya masuk, saya tanya sedemikian rupa, itu materi yang sebelumnya saja pun mereka tidak ingat. Berarti otaknya itu tidak digunakan ya. Dengan cara apa kita bisa menggunakan otak yang berkualitas? Itu kuncinya itu adalah belajar. Memang belajar itu sangat melelahkan ya. Capek. Tapi kalau kita terus lakukan itu, ingat, otak yang berkualitas itu yang akan diandalkan. Jangan asal masuk bapak ibu gurumu, kamu ribut. Itu ya, di kelas 9 itu sudah saya katakan itu. Apa yang diucapkan atau diajarkan oleh bapak ibu gurumu, perhatikan. Jangan menerangkan bapak ibu guru kamu cerita di belakang. Itu apa maksudnya itu? Seolah-olah kamu itu sudah mengerti. Nah, ketika ditanya itu satu pun tidak ada yang tahu. Itu ya. Otak itu harus kita tingkatkan kualitasnya. Dari tingkatan yang sama saja, level A, kalau sama saja itu kualitas otak itu menemukan solusi dari masalah apapun itu, tidak akan bisa. Sama seperti pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu gurumu. Diajarkan sudah berulang-ulang, tapi kamu itu tidak mengerti. Itu ya. Jadi supaya kita bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan, intinya itu permasalahan hidup yang kita jalani, tentunya otak kita itu upgrade atau perbaharui dari level A ke level B. Jangan hanya di level A saja.
Ini mulai kelas 7 sampai kelas 9. Apalagi kelas 7, jangan terpengaruh dengan kawan-kawanmu. Perhatikan sifatnya. Kalau memang sifatnya itu buruk, jangan ikuti. Ingat ya, keberhasilan dan kesuksesan orang itu bukan ditentukan orang lain, melainkan diri kamu sendiri. Kamu berhasil itu bukan karena guru, karena diri sendiri. Untuk itu, untuk memperoleh itu semua, tentu harus ada penajaman ulang. Tentu harus ada proses belajar yang lebih giat lagi. Jangan malas-malas